Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Tetap sehat dan semangat. Kita bertemu kembali untuk belajar matematika melalui channel Titin Hartini. Pada video pembelajaran ini disajikan materi untuk membahas kelanjutan bab persamaan garis lurus. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini adalah gradien dari persamaan garis lurus. Mari kita simak video berikut. Video pembelajaran ini melanjutkan materi bab persamaan garis lurus. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas grafik persamaan garis lurus. Sekarang kita bahas kemiringan persamaan garis lurus. Untuk bentuk persamaan garis lurus dan sifat-sifat persamaan garis lurus kita akan bahas pada video berikutnya. Baik, kita lanjut membahas materi kemiringan persamaan garis lurus atau gradien. Pengertian gradien. Gradien adalah ukuran kemiringan suatu garis yang dinyatakan sebagai perbandingan perubahan panjang sisi tegak atau vertikal terhadap perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Gradien garis biasanya dilambangkan dengan huruf M kecil. Misalkan perubahan sisi tegak atau vertikal itu Y dan perubahan sisi mendatar atau horizontal itu X, maka M sama dengan Y per X. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan contoh berikut. Pada gambar tersebut diberikan contoh sebuah garis yang memiliki kemiringan atau kecondongan. Dan terlihat bahwa garis tersebut adalah condong ke arah kanan. Kita lihat garis ini dari kiri ke kanan arahnya naik. Untuk menentukan komponen X dan Y, di sini dari arah kiri yang mendatar itu bergeraknya adalah ke kanan. Selanjutnya dilanjutkan untuk menentukan komponen Y, yaitu arahnya vertikal itu ke atas. Nah, untuk komponen X, jika bergerak ke kanan itu positif dan jika bergerak ke kiri itu adalah negatif. Dan komponen Y jika bergerak ke atas itu positif dan jika bergerak ke bawah adalah negatif. Selanjutnya kita kembali pada gambar, kita hitung dari arah kiri ke kanan yang horizontal ya. Kita coba untuk menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Komponen X atau mendatar itu adalah 7, positif 7 karena arahnya adalah ke kanan, kemudian kita tulis di sini. Kemudian yang komponen tegak atau vertikal ini Y-nya naik. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini Y-nya sama dengan 6. Dengan demikian nilai gradien atau M sama dengan 6 per 7. Contoh selanjutnya, di sini diberikan garis yang condong ke kiri. Jadi kemiringannya adalah ke kiri. Ini condongnya ke sini. Jika dari kiri ke kanan untuk komponen X atau yang mendatar, maka di sini bergeraknya adalah ke kanan. Lalu untuk yang vertikal atau Y bergeraknya adalah ke bawah. Jadi kalau ke bawah adalah negatif. Kita hitung ke arah kanan berarti positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. X-nya sama dengan 9. Lanjut komponen Y yaitu turun ke bawah berarti negatif. Kita hitung 1, 2, 3. Y-nya sama dengan negatif 3. Diperoleh M-nya adalah negatif 3 per 9. Kemudian dari angka yang ini kita sederhanakan menjadi M sama dengan negatif 1 per 3. Jadi kemiringan garis ini adalah negatif 1 per 3.
Diingat ya, cara menghitungnya adalah dari arah kiri ke kanan. Paham ya? Kita coba untuk melihat perbedaan antara contoh pertama dan contoh kedua. Contoh pertama, kita lihat gambarnya dari arah kiri ke kanan naik. Di sini naik ya. Kalau naik maka gradiennya adalah positif. Sedangkan untuk contoh kedua, kalau kita lihat dari arah kiri ke kanan, di sini adalah turun. Nah, karena turun maka gradiennya adalah selalu negatif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa garis yang condong ke kanan atau arahnya naik dari kiri bawah ke kanan atas memiliki nilai gradien positif. Kemudian untuk garis yang condong ke kiri atau arahnya turun dari kiri atas ke kanan bawah maka memiliki nilai gradien negatif. Lanjut, gradien garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Garis yang sejajar dengan sumbu X, garis horizontal ya, sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya adalah sama dengan 0. Sedangkan garis yang vertikal atau sejajar dengan sumbu Y, maka garis ini tidak memiliki kemiringan atau tidak memiliki gradien. Kita lanjutkan gradien garis yang melalui dua titik. Misalkan ada dua titik, yaitu titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Maka gradien garis AB dapat ditentukan dengan rumus berikut. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi dengan X1. Ingat ya, untuk gradien itu tetap komponen Y dibagi dengan komponen X. Contoh, tentukan gradien garis yang melalui titik R 3, -1 dan titik S -4,6. Kita jawab, koordinat titik R di sini X1-nya sama dengan 3, sedangkan Y1-nya sama dengan -1. Sedang koordinat titik S itu X2 sama dengan -4 dan Y2 sama dengan 6. Kita tuliskan rumusnya, kemudian kita substitusikan. Jadi M sama dengan 6 dikurangi -1 per -4 dikurangi 3. Kita hitung, 6 dikurangi -1 itu 6 ditambah 1, maka di sini hasilnya 7 per -4 dikurangi 3 -7. Jadi M sama dengan 7 per -7. Dengan demikian M di sini hasilnya adalah 7 per -7, berarti sama dengan -1. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut contoh yang kedua. Jika gradien dari garis yang melalui titik K A, -1 dan titik L -4,2A adalah -1, maka tentukan nilai A. Pada contoh soal ini diketahui gradiennya -1 dan dua titik yang dilalui oleh garis tersebut. Kita jawab, di sini diketahui titik K adalah A, -1. Maka dari titik ini diperoleh X1 sama dengan A dan Y1 sama dengan -1. Sedangkan koordinat titik L adalah -4,2A, maka X2 sama dengan -4, Y2 sama dengan 2A. Melalui rumus kita substitusikan, M nya kita ganti -1, Y2 diganti dengan 2A,
Y1 diganti negatif 1, X2 kita ganti dengan negatif 4, dan X1 nya kita ganti dengan A. Selanjutnya kita hitung dengan cara perkalian silang. Jadi ruas kiri berubah menjadi negatif 1 dikali dengan negatif 4 dikurangi A. Sedangkan untuk yang ruas kanan 2A dikurangi negatif 1 itu adalah 2A ditambah 1. Hasilnya negatif 1 kali negatif 4 itu 4, negatif 1 kali negatif A itu A. Jadi 4 ditambah A sama dengan 2A tambah 1. Kemudian 2A kita pindah ke ruas kiri. Jadi A dikurangi 2A sama dengan 1 dikurangi 4. 4 kita pindah ke ruas kanan. Kita hitung lagi yang ruas kiri ya. Di sini A dikurangi 2A hasilnya adalah negatif A sama dengan 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 3. Jadi A sama dengan 3. Paham ya? Materi berikutnya adalah gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C. Jika diketahui persamaan garis Y sama dengan MX plus C, maka di sini M ini adalah gradiennya. Jadi M adalah gradien, sedangkan M itu koefisien dari X. Contoh, Y sama dengan 3X ditambah 4. Di sini koefisien X adalah 3. Jadi gradiennya sama dengan 3. Contoh kedua, Y sama dengan 2/5X dikurangi 6. Di sini koefisien X adalah 2/5, maka gradiennya adalah 2/5. Dan ingat, koefisien dari Y ini adalah 1. Contoh ketiga, Y sama dengan negatif 2X ditambah 3/4. Yang kita perhatikan di sini tetap koefisien dari X. Jadi gradiennya adalah negatif 2 karena koefisien X adalah negatif 2. Lanjut ya. Sekarang gradien garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Jika ada persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka persamaan garis ini untuk AX dan C nya kita bawa ke ruas kanan. Jadi persamaannya menjadi BY sama dengan min AX plus C. Untuk C karena konstanta bisa negatif bisa positif. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan koefisien dari Y. Jadi BY per B sama dengan Y. Di sini sama dengan min A dibagi B itu min A per B X ditambah dengan C per B. Dengan demikian di sini kita bisa melihat karena koefisien Y ini sudah sama dengan 1, maka kita bisa menentukan gradien dari persamaan ini adalah M sama dengan min A per B. Dalam hal ini ya, untuk A itu adalah koefisien X, kemudian B itu adalah koefisien Y. Agar lebih jelas, maka kita perhatikan contoh berikut. Di sini diberikan contoh 4X plus Y sama dengan 8. Untuk menjawab ya, di sini kita ubah menjadi Y sama dengan negatif 4X ditambah 8. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa koefisien dari X itu adalah negatif 4. Dengan demikian, maka gradien dari persamaan ini kita langsung melihat dari koefisien X ini. Jadi M sama dengan negatif 4. Kalau kita ingin menggunakan rumus yang ini, yaitu M sama dengan min A per B, bisa kita kerjakan juga ya, nanti hasilnya sama. Dari persamaan ini ya, kalau kita terapkan rumusnya,
A di sini koefisien X adalah 4 dan B itu koefisien Y itu sama dengan 1, maka sesuai dengan rumus hasilnya adalah M sama dengan min A per B sama dengan min 4/1. Min A itu adalah A, sedangkan 1 adalah B-nya. Jadi gradiennya adalah min 4/1 sama dengan min 4/1 itu adalah min 4. Maka di sini hasilnya sama, yaitu gradiennya negatif 4. Berikut contoh yang kedua, yaitu 5x ditambah 4y sama dengan 12. Kita kerjakan di sini. A sama dengan 5, B sama dengan 4, maka sesuai dengan rumus M sama dengan min A per B, ya. M sama dengan min A per B sama dengan min 5/4. Jadi gradien dari persamaan garis 5x plus 4y sama dengan 12 adalah min 5/4. Lanjut contoh yang ketiga. 3y sama dengan 6x min 2. Persamaan ini kita ubah menjadi 3y min 6x sama dengan negatif 2. Kita lihat nilai A itu sama dengan min 6, nilai B adalah 3. Jadi gradiennya sama dengan min A per B sama dengan di sini A-nya adalah min 6, maka gradiennya menjadi min 6/3. Min 6 sama dengan itu positif 6, ya. Jadi gradiennya menjadi sama dengan 6/3, itu adalah 2. Jelas ya, untuk gradien garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0 seperti contoh yang tadi. Berikutnya materi gradien garis yang saling sejajar. Untuk gradien garis yang saling sejajar itu adalah sama, yaitu M1 sama dengan M2. Lanjut, materi berikutnya adalah gradien garis yang saling tegak lurus. Untuk gradien garis yang saling tegak lurus atau garis yang membentuk sudut 90 derajat, rumusnya adalah M1 dikali dengan M2 sama dengan negatif 1, atau M2 sama dengan negatif 1/M1. Perhatikan contoh berikut. Tunjukkan bahwa garis dengan persamaan 2x min 4y ditambah 12 sama dengan 0 dan garis y sama dengan 1/2x ditambah 3 saling sejajar. Kita jawab. Di sini nanti kita harus menunjukkan bahwa kedua garis itu memiliki gradien yang sama, karena gradien garis yang sejajar itu memiliki gradien yang sama. Kita cari gradien dari persamaan yang pertama dahulu. Di sini 2x min 4y plus 12 sama dengan 0, maka gradiennya adalah min A per B. A-nya adalah 2, sedangkan B-nya adalah negatif 4. Jadi M sama dengan, kita substitusikan, maka hasilnya min 2 per min 4. Di sini negatif dibagi negatif hasilnya positif, maka kita sederhanakan menjadi gradiennya adalah 1/2. Sekarang untuk persamaan yang kedua, yaitu Y sama dengan 1/2x ditambah 3. Kita lihat dari persamaan ini sudah jelas bahwa gradiennya itu adalah koefisien dari X. Jadi M sama dengan 1/2
X2. Dengan demikian, dari sini bisa terlihat bahwa gradien yang pertama dengan gradien yang kedua itu sama. M1 sama dengan M2. Jadi, kedua garis tersebut adalah saling sejajar. Baik, lanjut contoh yang kedua. Diketahui garis dengan persamaan 6Y ditambah PX sama dengan 12 sejajar dengan garis yang melalui titik K negatif 2,6 dan titik M 1,4. Tentukan nilai P. Kita jawab, untuk persamaan yang pertama 6Y ditambah PX sama dengan 12, maka gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Ingat, A adalah koefisien dari X ya. Koefisien dari X di sini P, sedangkan B adalah koefisien dari Y. Jadi M-nya adalah min P per B. Ini adalah gradien garis yang pertama. Untuk gradien garis yang kedua itu melalui dua titik. Kita ingat koordinat titik K di sini negatif 2,6, maka nilai X1 negatif 2, Y1 sama dengan 6. Sedang titik yang kedua adalah M 1,4, maka X2 nya adalah 1 dan Y2 nya adalah 4. Dengan demikian, rumus gradiennya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita substitusikan sama dengan 4 dikurangi 6 per 1 dikurangi negatif 2. Di sini negatif dikurangi negatif, maka nanti hasilnya positif. Kita hitung M sama dengan 4 dikurangi 6 itu negatif 2 per 1 dikurangi negatif 2 itu adalah 1 plus 2 sama dengan 3. Jadi negatif 2 per 3. Ini adalah gradien garis yang kedua. Selanjutnya kita menentukan jika garis itu sejajar, maka M1 sama dengan M2. M1 nya adalah tadi diperoleh negatif P per 6, sedangkan M2 nya adalah negatif 2 per 3. Kita hitung negatif P sama dengan negatif 2 per 3, angka 6 dipindah ke ruas kanan, jadi dikali 6, sehingga negatif P sama dengan negatif 2 dikali 6 itu negatif 12 dibagi 3 sama dengan negatif 4. Jadi P sama dengan 4. Sampai di sini paham ya? Berikutnya lanjut contoh yang ketiga. Tunjukkan bahwa garis dengan persamaan 8 dikurangi 5X ditambah 3Y sama dengan 0 dan garis Y sama dengan negatif 3 per 5X ditambah 3 saling tegak lurus. Jawab, untuk persamaan yang pertama 8 dikurangi 5X ditambah 3Y sama dengan 0. Kita ingat lagi rumusnya adalah M sama dengan min A per B. A adalah koefisien dari X negatif 5, sedangkan B adalah koefisien Y 3. Jadi M sama dengan negatif 5 per 3. Koefisien Y adalah 3, jadi negatif 5 per 3 sama dengan 5 per 3. Untuk garis yang kedua, Y sama dengan min 3 per 5X plus 3. Di sini kita langsung bisa melihat gradiennya, yaitu koefisien dari X. Jadi M-nya sama dengan negatif 3 per 5. Selanjutnya kita periksa apakah kedua garis tersebut saling tegak lurus. Perkalian dari masing-masing gradien itu sama dengan negatif 1. Jadi kalau tegak lurus M1 dikali M2 sama dengan negatif 1.
Kita substitusikan 5/3 dikali negatif 3/5 sama dengan negatif 1. Hasilnya positif kali negatif itu adalah negatif, jadi negatif 15/15 sama dengan negatif 1. Dengan demikian pernyataan ini adalah benar. Jadi bisa disimpulkan bahwa kedua garis tersebut adalah saling tegak lurus. Lanjut contoh yang keempat. Diketahui garis dengan persamaan Y sama dengan NX dikurangi 12 tegak lurus dengan garis 3X dikurangi 6Y ditambah 8 sama dengan 0. Tentukan nilai N. Jawabannya untuk persamaan yang pertama Y sama dengan NX dikurangi 12. Di sini jelas gradiennya adalah sama dengan N. Jadi koefisien X itu adalah N, maka gradiennya adalah sama dengan N. Persamaan kedua 3X dikurangi 6Y ditambah 8 sama dengan 0. Kita gunakan rumus M sama dengan min A per B. Jadi nilai A sama dengan 3, sedangkan B nya sama dengan negatif 6. Berarti di sini sama dengan negatif 3 per negatif 6 karena koefisien dari Y atau B nya sama dengan negatif 6. Kita hitung negatif dibagi negatif hasilnya positif, jadi M sama dengan 1/2. Karena tegak lurus maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kita substitusikan M1 nya sama dengan N, M2 nya sama dengan setengah, jadi N dikali setengah sama dengan negatif 1. N nya sama dengan setengah, ini kita pindah ruas, di sini dikali maka pindah ruas menjadi dibagi, jadi N sama dengan negatif 1 dibagi setengah. Karena dibagi, kalau kita jadikan perkalian berarti dibalik, jadi N sama dengan negatif 1 dikali 2/1 sama dengan negatif 2. Bisa dipahami semua? Baik, sampai di sini dulu pembelajaran tentang gradien dari persamaan garis lurus. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Demikian video pembelajaran yang dapat kami sajikan kali ini. Mohon dukungannya dan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.